Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Arnizah dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan membacakan contoh dari teks cerita sejarah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari teks sejarah. Jadi, teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang benar-benar pernah terjadi atau fakta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dari teks cerita sejarah tersebut. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi ini merupakan pendahuluan dari teks cerita sejarah. Bagian ini mengantarkan pembaca mengetahui peristiwa sejarah sebelum masuk ke detailnya. Dan kedua, yaitu peristiwa. Biasanya bagian ini dibuka dengan bermula pada dan sebagainya. Bagian ini masuk pada informasi inti dan tulisan. Dan yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini adalah penutup dari teks cerita sejarah tersebut. Reorientasi ini bertujuan untuk menghadirkan kembali peristiwa yang terjadi sejarah pada masa kini. Baik, saya akan membacakan teks cerita sejarah. Di sini saya memilih kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi atau dikenal dengan Tangkuban Perahu. Berkisah pada zaman dahulu di daerah Jawa Barat, seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi hidup dengan putranya bernama Sangkuriang dan anjing kesayangan mereka. Anjing tersebut selalu menemani kemana Sangkuriang pergi, namun tidak pernah membantu Sangkuriang dalam berburu. Hal itu membuat Sangkuriang tidak menyukai anjingnya. Suatu hari, kemarahan Sangkuriang tidak dapat terbendung lagi dan membuatnya tega membunuh anjing tersebut. Dan Sangkuriang memberikan hati anjingnya untuk ibunya. Dayang Sumbi yang tidak mengetahuinya lalu memasaknya dan memakannya. Saat Dayang Sumbi bertanya di mana anjingnya, Sangkuriang berbicara bahwa anjingnya telah dibunuh dan hatinya diberikan kepada ibunya itu. Mendengar hal tersebut, Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Sangkuriang kemudian pergi meninggalkan rumah. Hal yang membuat Dayang Sumbi marah karena anjing tersebut merupakan jelmaan ayah dari Sangkuriang. Hati anjing yang dimakan Dayang Sumbi membuatnya awet muda dan semakin cantik. Sehingga saat beberapa tahun kemudian, Sangkuriang pulang dan tidak mengenali ibunya. Sangkuriang jatuh cinta pada ibunya atau Dayang Sumbi dan berniat menikahinya. Awalnya Dayang Sumbi tidak menolak untuk menikah dengan Sangkuriang. Namun suatu hari saat sedang membenarkan ikat kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi melihat sebuah luka di kepala, di mana mengingatkannya dengan kejadian saat dahulu saat Dayang Sumbi melukai anaknya dengan memukul di kepala. Hal itu membuat Dayang Sumbi sadar yang akan menikahinya adalah anaknya sendiri. Sehingga Dayang Sumbi menolak pernikahan tersebut. Namun Sangkuriang seperti tidak mau menerima kenyataan dan tetap ingin menikahi ibu kandungnya sendiri. Akhirnya Dayang Sumbi memberikan persyaratan, yaitu Sangkuriang harus mampu membendung sungai Citarum dan membuatkan sampan besar. Semua itu harus selesai dalam satu malam. Ternyata Sangkuriang meminta bantuan jin sehingga permintaan Dayang Sumbi dengan mudah diselesaikan. Akhirnya sebelum fajar pekerjaan sudah hampir selesai. Dengan bantuan warga Dayang Sumbi mampu mengagalkan Sangkuriang menyelesaikan syaratnya, yaitu kain sutra dibentang ke arah timur kota sehingga seperti fajar. Merasa gagal, akhirnya Sangkuriang menghancurkan pekerjaannya tersebut. Sehingga bendungan yang rusak membuat seluruh kota terendam. Sampan yang telah dibuat pun ditendang Sangkuriang hingga jatuh terlungkup membentuk sebuah gunung, di mana gunung inilah yang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam video. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.